Perang dagang Amerika versus China terbaru. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pada awal bulan Juli ini, beberapa senator Republik meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menghapuskan tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang telah diberlakukan selama masa kepresidenan Donald Trump. Kebijakan Trump telah mempengaruhi produksi mobil, pertanian, manufaktur, dan banyak industri lainnya. Mereka berharap Joe Biden dapat segera mengakhiri kerugian Amerika Serikat yang disebabkan oleh perang dagang saat pemerintahan Trump, sebelumnya melawan China dan Eropa. Trump yang bermaksud menggunakan perang dagang menekan dan menaklukkan China, supaya Amerika Serikat dapat menang dua kali. Namun sebaliknya, kenyataannya adalah Amerika Serikat telah kalah dua kali. Pada tanggal 1 Juli yang lalu, Dana Moneter Internasional atau disingkat IMF mengeluarkan sebuah laporan yang mendesak pemerintah Biden untuk menghapuskan tarif tambahan yang dikenakan pada serangkaian barang impor dari China. Ini adalah hal yang cukup aneh. Ketika Amerika Serikat menaikkan tarifnya kepada China, mengapa IMF tidak muncul mendesak Amerika Serikat untuk membatalkan tarif ke China? Menurut analisis para pakar financial China, Amerika Serikat ingin menghapus tarif ke China, tetapi karena propaganda di masa Trump terlalu high profile, menyebabkan Amerika Serikat tidak ada muka untuk turun panggung. Itulah sebabnya mereka meminta bantuan IMF untuk menjaga muka mereka. Pertanyaan berikutnya, mengapa Amerika Serikat ingin menghapus tarif ke China? Menurut Financial Times, Inggris yang melaporkan beberapa waktu yang lalu, Presiden Joe Biden telah mewarisi kebijakan perdagangan dari Donald Trump. Amerika Serikat terus mengenakan tarif pada barang-barang impor asal China, yang mengakibatkan banyak kelompok bisnis Amerika mulai merasa cemas. Juru bicara Dewan Bisnis untuk Amerika Serikat China bernama Barry mengatakan bahwa tarif ini pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen dan perusahaan Amerika Serikat itu sendiri. Epidemi virus corona telah melumpuhkan rantai produksi global. Namun, China telah menjadi satu-satunya pabrik di dunia yang berhasil keluar dari epidemi duluan. Pasar global hanya dapat mengandalkan produksi dari China. Sehingga ketika Amerika Serikat mengenakan tarif tinggi pada China, China dapat menaikkan harga untuk mengimbangi dampak tarif dari Amerika. Walaupun demikian, masih ada banyak antrian pesanan untuk kenaikan harga barang China. Akibatnya, tentu saja biaya kenaikan ini pada akhirnya harus ditanggung oleh perusahaan dan konsumen Amerika Serikat sendiri. Di samping itu, berhubung pencetakan dolar secara besar-besaran tanpa batas telah menyebabkan inflasi bagi Amerika Serikat sendiri dan dunia pada umumnya. Harga barang domestik Amerika meroket, apalagi ditambah tarif impor dari China, membuat situasi Amerika semakin memburuk. Just FYI, Amerika memiliki lebih dari 40 juta populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan yang harus mengandalkan produk lebih murah dari China untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Bayangkan betapa serius masalah yang akan dihadapi Amerika bila mereka tidak dapat membeli barang yang kian mahal harganya. Jadi, jika Amerika Serikat bermaksud menghapus tarif berat semasa perang dagang, China dapat sepenuhnya meningkatkan pajak ekspor dan membatalkan potongan pajak ekspor. Oleh karena itu, kebijakan tarif Amerika Serikat tidak akan mempengaruhi perdagangan perusahaan China dengan Amerika, tetapi sebaliknya, China justru dapat mengekspor inflasi kembali ke Amerika Serikat. Akibatnya, inflasi Amerika Serikat akan menjadi berlipat ganda. Pemerintahan Joe Biden sebenarnya ingin menggunakan kartu truf ini untuk memeras China. Namun sekarang Amerika Serikat justru mengambil batu dan memukul kakinya sendiri, atau istilahnya senjata makan tuan.
Amerika Serikat hari ini sepertinya tidak bisa menahan inflasi yang disebabkannya sendiri. Itulah sebabnya para pejabat senior perdagangan Amerika Serikat telah berulang kali memanggil China untuk mengadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di KTT G20 di Italia. Tetapi sayangnya tidak ditanggapi oleh Menteri Wang Yi. Selain itu, Amerika Serikat juga berusaha mengirimkan pejabat senior Gedung Putih untuk berkunjung ke China mencari alasan yang layak untuk menghapuskan tarif dan secara tidak langsung memaksa China untuk menanggung semua beban ini. Sehingga barang-barang China dapat menstabilkan harga barang internasional dan mengurangi inflasi di Amerika. Amerika Serikat telah mencari China berkali-kali. Menurut Anda, apakah China perlu membantunya lagi? Di masa lalu, yakni pada masa krisis financial dunia yang disebabkan oleh Wall Street di tahun 2008, China telah membantu Amerika keluar dari krisis dengan membeli banyak obligasi negara Amerika, menjadikan China sebagai pemegang cadangan devisa dolar terbesar di dunia. Bagaimana dengan saat ini? Saya percaya bahwa banyak orang telah memiliki jawaban di hati mereka. Pastikan Anda share dan like akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!